Tidak ada gonjang-ganjing begini ya, ini yang salah, ini yang salah, tetapi muaranya yang salah itu oleh saya. Walaupun tim itu kalah, walaupun tim itu seri dihujat orang, tidak ada pemain yang salah-salahkan. Saya yang salah. Saya yang salah. Nah, kodanya kita yang kodakan, kita yang menurunkan dia. Tapi saya tidak membalas apa-apa komen orang gitu. Dan itu yang saya salut mereka itu. Salut. Karena berkaca-kaca saya boleh nangis. Nangis haru tuh boleh. Ya sih bisa main juga. Artinya apa? Artinya di sininya, yang sininya dulu dalam hatinya. Oke. Ya dalam hatinya bisa. Saya harus bisa main. Saya bisa main. Tapi kalau di sininya sudah kena duluan, ya, akhirnya ya gimana nggak bisa lagi di itu. Tapi dia kalau jelek tentu harganya akan turun. Itu normatif gitu kan? Iya. Nah itu yang harus dicamkan pemain. Kalau dia mati-matian ini, kalau Allah yang apa? Semua itu kehendak Tuhan. Kalau dia apa? Ya saya mungkinnya saya ingin membalas pada apapun yang terjadi. Lihat Wiganda berapa kakinya sakit. Memang masalah kenetnya, tetapi kenetnya juga kita juga berterima kasih lah kepada kenetnya. Jangan dihujat sekali kan begitu kan. Karena mereka mainnya ya gimana lagi ya, tentu kan dia yang merasakan begitu. Dia kalau sakit gimana? Kita punya beberapa pemain lokal. Iya. Sumbar yang tergabung ke Semen Padang FC. Iya. Dan sulit menembus posisi inti. Kalau saya keliru dong dikoreksi. Iya. Hanya 2 pemain yang mampu menembus posisi inti, dan dengan catatan satu itu juga dibantu oleh regulasi gitu. Kayak Firman itu kan ada regulasi U21. Iya. Iya. Terlepas memang secara performa Firman luar biasa gitu. Luar biasa. Apa penyebabnya pemain lokal kita sulit menembus skuad inti? Dan saya ingin juga ini menjadi pembahasan kenapa? Karena rata-rata pelatih Sumbar ini susah percaya. Itu bahasa yang muncul di bawah, susah percaya ke pemain lokal gitu. Analisa seorang Devi Adli Sila bilang gitu. Kalau latihan kamu itu sama dengan mereka, tentu naiknya begitu. Kapan samanya? Tidak mungkin sama. Tidak mungkin sama. Saya bilang begitu. Tidak mungkin sama. Jadi bagaimana supaya sama dan lebih daripada mereka? Kamu harus menambah ini latihan. Mungkin dia 2 kali sehari latihan, kamu 3 kali. Dia naiknya sedikit, kamu naiknya signifikan. Orang-orang gaya dulu kan gitu, kecil-kecil. Hujan batuna di kampung awak, hujan ameh di kampung. Aduh, mama mia. Kan gitu. Cuma tanya bakal itu oke. Kayak Leo Guntara, oke, masuk, mantap. Sportif ya? Sportif. Timnya di atas. Dia main, timnya di atas, ya. Tapi tidak semua mantan, tidak semua mantan dia harus direkrut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Waalaikumsalam. Iya. Bersama saya Rivo dalam Lensa Bola Minang 1. Kali ini kita bersama tokoh spesial untuk tahun ini. Saya bilang tokoh spesial ya. Bagi sepak bola Sumatera Barat ya. Alhamdulillah. Kalau orang bilang agak berlebihan, bagi saya memang pantas untuk dilebihkan gitu. Atas apa yang telah diraih gitu. Coach Devi Adri. Dan terima kasih kepada fasilitasnya dari PT Semen Padang dan support dari Bang Nagari. Baik, Om. Saya manggilnya Om ya. Iya. Karena udah lama komunikasi sih. Selamat Om. Iya, terima kasih. Ya, ini adalah sebuah sejarah. Dan semua orang ingin sebenarnya berada di posisi tersebut gitu. Iya. Bagaimana rasanya Om? Iya, kita juga pertama tentu syukur alhamdulillah ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkah dan rahmatnya. Pertama orang sangat meragukan kita, alhamdulillah kita bisa. Ini sangatnya tinggi intonasinya. Sangat tinggi. Ya, mungkin Ripo udah tahu gitu ya. Ya, dengan pelatih gini juga kata-kata orang kan begitu. Kemudian dengan materi pemain yang begitu katanya, nggak mungkin lah masuk ke Liga 1. Itu kata orang. Begitu ini apa nih Om?
Ya begitu, mungkin standarnya jauh daripada dari tim-tim lain. Nah, kita rekan Persela, Malut kemarin lah, Malut, Biak, kemudian PSM jauh di bawah mereka gitu. Itu kan anggapan orang kan gitu. Tetapi tidak seluruhnya pemain-pemain mahal, pemain-pemain itu menghasilkan yang terbaik kan gitu. Kita yang sedang-sedang aja alhamdulillah masuk final. Itu kan luar biasa, Ripo. Ya. Berarti kalau materi sedang-sedang saja bisa mencapai level seperti itu, berarti yang luar biasa apanya, Om? Semua bukan umumnya yang bagus, semua behind the team bagus semua. Manajemen, support dari manajemen, kemudian ya dari Pak Dirut, Pak Indri Poni luar biasa sekali. Pak Andre juga luar biasa sekali, Pak Andre. Kemudian Pak CEO juga mempercayakan saya sebagai nakodanya. Ya alhamdulillah saya bisa menjawab itu tangan semua. Kemudian behind the team saya ya asisten, ya, goalkeeper, fisik, kemudian mesur, fisioterapi, dokter, dan PU, sampai kitman semuanya bekerja sama dengan satu tujuan, bagaimana tim ini menjadi yang terbaik. Itu alhamdulillah dijawab oleh Allah. Alhamdulillah, masya Allah. Menurut Om, apa yang menjadi kuncinya itu? Kuncinya kita satu tujuan, kita kebersamaan itu ya, mungkin kata orang ya, sakit satu sakit semua, senang satu senang semua. Itu yang selalu saya ucapkan kepada baik itu kepada pemain maupun itu kepada official team. Tidak ada gonjang-ganjing begini ya, ini yang salah, tetapi muaranya yang salah itu oleh saya. Walaupun tim itu kalah, walaupun tim itu seri dihujat orang, tidak ada pemain yang salahkan. Saya yang salah. Saya yang salah. Nakodanya kita yang kodakan. Kita yang menurunkan dia. Mungkin banyak ya yang begitu si apa ya waktu itu, si Agus Nova, si Saiful begitu, dia minta maaf begini. Tidak, jangan minta maaf kamu. Tapi evaluasi diri kan gitu. Kita evaluasi diri. Gunanya apa? Gunanya pertandingan besok jangan terulang lagi kan gitu. Tetapi yang salah saya yang salah, bukan kamu yang salah. Kalau kamu tidak saya mainkan kan kamu tidak buat salah kan, saya bilang begitu. Iya. Kita backup langsung ya. Iya, itu. Semua walaupun pemain disalahkan, misalnya Rozi begitu dulu kan, Faru Rozi, ingat Rozi dia bukan salah di lawan Persiraja, kalah ya, itu sesuatu yang kalah nggak salah. Dan sempat waktu itu kan sempat jadi apa ya, jadi pembahasan itu di media betul. gitu. Kasihan Rozinya. Ini Faru Rozi, Kuba ini serius apa enggak ini? Iya, betul. Orang nggak melihat berapa banyak dia menggagalkan serangan 1 lawan 1, banyak dia gagalkan waktu itu main. Tetapi sekali buat salah, semuanya buyar semua. Tapi hukum sepak bola kayak gitu. Hukum sepak bola memang kayak gitu, apalagi gitu. Ya. Ketika ini Semen Padang Jaya itu gagal keren mainnya, poin bagus. Coba satu kali ada kalah atau seri-seri saja. Seri-seri betul. Orang mau hujat seri. Kadang-kadang nggak gitu juga, nggak logis juga kan. Misalnya seri di kandang lawan kita dihujat juga. Gimana kita timan? Mengapa? Itu cukuplah bayang-bayang kita dulu gimana? Tim ada siapa begitu, bukan superior. Sebenarnya udah menang kan gitu. Kalau seri di kandang lawan itu udah menang ya, itu hitung-hitungannya. Karena kita udah menahan 2 poin mereka kan. Kalau menang kan 3 poin. Kalau seri kan 1. Jadi kita dapat 1, dia dapat 1 kan alhamdulillah. Gitu. Mainnya di tempat mereka. Mainnya di tempat mereka. Mereka kan pengen menang juga. Siapa yang pengen kalah main? Kayaknya kita langsung panas di awal ya. Iya. Langsung ngegas di awal. Iya. Mungkin karena puasa begini Bu. Iya Om. Ini ada hal yang menarik bagi saya. Iya. Karena kita kan kenal udah cukup lama ya Om. Iya betul. Mulai dari Liga 3 ya. Liga 3 betul. Iya. Jadi kita bela-belain dari PSV dulu ya. Nonton di sana dan ada momen saat itu ya situasinya tidak berpihak kepada seorang Coach Devi Adri dan sampai merenung sendirian di tengah lapangan. Saya masih ingat waktu itu. Iya, betul. Apa yang terjadi saat itu? Kemudian bagaimana seorang Coach Devi Adri menata diri kembali sehingga mampu untuk memantaskan diri berada di head coach Semen Padang FC yang sama-sama kita ketahui. Iko baru ange kok Om. Iya betul. Baru ange. Siapapun yang duduk di pelatih Semen Padang tuh betul. Kita punya akun di Sumatera Barat yang kita diskusi semua di sana. Itu jadi bahan diskusi. Gimana seorang Coach Devi Adri itu comeback dari posisi
down saat itu sampai sekarang alhamdulillah membuat sejarah. Iya. Iya, saya ingat waktu itu Ripo ya, kegagalan waktu saya di Liga 3 ya. Itu Ripo yang menasihati saya, mengapa saya waktu itu bukan apa ya, memberikan apa ya, motivasi lain ya, motivasi untuk bangkit lagi ya. Itu pertama Ripo. Yang kedua saya ingat juga Coach Indra Sapri ya. Coach Indra Sapri, saya ingat itu. Coach Indra Sapri gagal di PSP. Kenapa dia berhasil di tim nasional? Ya, saya ingat itu yang saya camkan. Mungkin saya gagal di PSP, saya megang Semen Padang, saya nggak mau gagal lagi kan gitu. Itu yang menjadi motivasi saya itu. Ya. Kemudian ya alhamdulillah Coach Indra Sapri juga berbicara. Akhirnya orang nggak tahu dengan Coach Indra Sapri, dia megang PSP gagal. Kemudian dia dipercaya megang timnas U19 ya, akhirnya mendunia Indra Sapri semua tahu sampai sekarang. Itu yang jadi motivasi saya juga. Saya juga bisa kayak gitu. Kenapa tidak saya bilang gitu? Itu yang menjadi motivasi. Kemudian juga support dari keluarga ya, keluarga juga sangat mensupport saya. Bagaimana mereka dia tidak terpancing ya dengan media sosialnya ya, dengan media sosialnya. Dia tahu semua. Dia tahu saya memang setelah pegang Semen Padang saya tidak main Facebook lagi. Dia yang main Facebook. Saya larang, dia tidak main. Saya jangan main Facebook gitu. Tetapi alhamdulillah dia bisa mentalisasi. Saya tahu yang hitam-hitam, yang putih-putih itu yang tahu saya. Itu yang cukup tahu saya. Tapi saya tidak membalas apa-apa komen orang gitu. Itu yang saya salut mereka itu. Salut. Karena berkaca-kaca saya buat. Boleh nangis. Nangis haru tuh boleh. Berarti tante yang pegang akun Facebook. Ya. Berarti setiap hari dia lapor. Ada yang perlu dia laporkan, ada yang tidak. Berarti ada juga yang disimpan tante berarti? Ada. Kemudian setelah saya berhasil dia baru habis dia cerita. Gimana sih suasana suami istri berdiskusi? Panggilnya apa? Abang? Apa gimana? Dia panggil papa sama saya. Saya panggil bunda sama dia. Anak gimana panggil itu? Bunda, saya panggil papa. Suasana diskusinya di saat-saat pressure itu besar, kemudian istri berbicara dengan kita. Seperti apa situasinya itu? Iya, dia apa ya? Juga ini Pak katanya, orang-orang yang apa katanya. Akhirnya mereka dia berdoa setelah sholat dia selalu berdoa bagaimana dia meyakinkan supaya Semen Padang ini bisa mencapai target. Itu aja, mencapai target, tidak mencapai juara itu ya, karena ditargetkan targetkan manajemen lolos ke Liga 1. Mungkin itu nomor 3 alhamdulillah ya, nomor 2 alhamdulillah ya, nomor 1 sangat luar biasa dengan keadaan sekarang. Berarti kalau saya simpulkan secara secara umum, sederhana, luar biasa berarti peran. Luar biasa peran. Ya, karena betul. kita berbicara emosional itu tidak akan mungkin bisa dilakukan kalau dengan orang yang tidak close, dekat. Betul. Sampai dia menonton Yago Salim, dihujat saya begini, dia tidak ada respect. Ya, saya masih ingat ada video itu yang memposting dikit itu. Betul. Iya, makanya saya cari pertama dia yang percaya saya. Dia yang support saya pertama. Tante nonton itu. Kemudian juga ya peran orang tua, mertua juga. Orang tua juga. Dia kan orang tua nonton waktu lawan Biak, dia nonton. Lawan apa ya? Malu nontonnya. Tapi mertua yang karena orang tua mamanya satu ya, mamanya. Bapak kan sudah nggak ada lagi. Bapak ada lagi kan. Kalau mertua dua-duanya hidup, mereka masih sangat sehat. Dia bisa setir mobil dari Payakumbuh ke sini. Dia terus selalu nonton. Support ya. Ya, itu mungkin sisi lain sepak bola ya. Kita kan selama ini asik berbicara tenis di lapangan. Kemudian satu lagi, Bung, saya berterima kasih juga perannya Pak Haji sangat penting di sini. Pak Haji Suatman ya. Pak Haji Suatman sangat luar biasa sekali. Itulah sebagai orang tua bagi saya ya, sebagai untuk teman diskusi juga, teman untuk meminta pandangan dari dia gitu. Dia selalu memberi pandangan yang baik kepada saya terus. Bagaimana sistem komunikasi Om dengan Pak Haji, dalam artian kan Om membangun tim gitu. Ya. Dinamika komunikasinya seperti apa begitu, meminta arahnya
Fase-fasenya seperti apa itu? Pak Haji itu tidak terlalu campur tangan kepada dalam tim ya, dalam tim. Tetapi dia selalu setelah latihan selalu mengoreksi saya. Kami setelah latihan terus kumpul bersama terus tim pelatih. Nah, itu yang kami lakukan, baik itu latihan pagi maupun itu siang, latihan sore ya. Itu kami siap latihan terus kumpul dan evaluasi. Setelah dia memberikan arahan kepada saya, begini tadi begini yang sebaiknya begini. Nah, gitu. Walaupun itu sebelum permainan dia hanya memberi pandangan. Semua kan saya minta pandangan satu-satu, misalnya dari asisten pelatih sampai dokter sampai apa kan saya minta pandangan satu-satu. Kemudian Pak Haji begitu. Pak Haji enggak, saya ini main harus ini, tidak, dia tidak. Ini. Dia harus pandangannya dia jauh ya, itulah pengalamannya ya. Maksudnya dia bicara dengan pengalaman ya. Iya, pengalamannya. Dia ingin selalu meyakinkan bagaimana dia membentuk tim itu ya, bentuklah tim yang solid pertama. Kemudian pun apapun dia pesan itu, apapun yang terjadi di tim kamu itu tidak ada yang salah, kamu yang salah. Itu yang selalu apa. Oh, berarti bahasa yang Om gunakan kepada anak-anak tadi, berarti kopian dari pernyataan Pak Haji. Pak Haji, benar. Pak Haji. Berarti beliau guru ya. Karena kalau tim yang salah itu pelatihnya. Pelatih salah, tidak ada. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Kita yang salah, nggak ada yang lain. Soalnya kita yang ngambil keputusan kan? Kita ambil keputusan. Tisunya boleh ditambah. Nah, ini udah kayak lagu apa gitu ya? Lagu Pampers nih, bisa nangis. Ya, ketika kita sudah menjalani fase hidup dengan penuh makna ya, emosional kita pasti bergejolak di dalam. Pasti bergejolak. Dan itu saya rasa indahnya hidup di sana, Om. Indahnya hidup di sana. Bayangkan Om datang dengan kondisi semua sudah ready to serve ya. Pemain yang sudah memang sesuai ekspektasi masa. Penonton ini pemain udah grade A semua, level Liga 1 semua. Kemudian Om dari fasilitasi dan Om juara Liga 1, mungkin akan berbeda sensasinya dengan kita datang di underrate, diremehkan gitu. Bisa membuktikan gitu. Iya, betul sekali, Po. Dan saya sangat apresiatif itu. Langkah-langkah seperti itu bagi saya adalah hal yang apresiatif itu. Nah, bagaimana cara Om meyakinkan Pak Haji bahwasanya materi kita ini, mereka ini layak bersaing gitu. Dengan di sisi lain Pak Haji yang punya cakrawala dan pengalaman yang sudah jauh jam terbangnya dibandingkan kita gitu. Gimana caranya waktu itu, Om? Yang pertama pembentukan mencari pemain itu ya, dia tidak ikut campur Pak Haji. Enggak, maksudnya seperti ini Om. Artinya Om kan punya bahan. Materi ini sudah pemain yang saya pilih. Pasti Om berdiskusi setelah itu kan. Betul. Betul. Iya, apa yang udah Delphi katanya, apa yang Delphi udah tekankan gitu, iya, mau itu, ya. Apa yang ada dalam kuali itu yang dimasak, nggak ada lain. Oke. Itu dia, itu. Berarti memang tough beliau ya. Mantap beliau. Kenapa? Karena nggak mungkin dari karena ya mohon maaf ya. Kita pertama kan menyusun mengambil pemain itu tergantung budget gitu. Ya. Gantung budget. Idealnya seperti itu. Idealnya kan gitu. Ini budget dan diberikan bukan apa manajemen ya sedang saja kan gitu. Tidak wah-wah sekali kan gitu. Kalau ambil yang ini, ambil yang itu, nanti kan kita sesuaikan dengan itu. Sensasi kita mulai hangat ya. Kita menyebutnya mulai hangat dan mulai jor-joran soal dana ini kan setelah kita mulai jalan ya. Iya kan? Mulai muncul bonus ketika telah tim menunjukkan performa. Iya, betul. Dana ini tidak disiapkan di awal kan? Tidak disiapkan di awal, betul. Tapi skema seperti itu juga menarik. Artinya diberi tantangan ya. Betul, tantangannya itu. Tantangannya. Ketika tantangan itu bisa dijawab dan seperti Bang Andre pun merasa, oh ini tim bisa gitu. Iya, betul. Dia memainkan perannya di sana gitu. Betul. Oke Om, mungkin bagaimana cerita di final? Om sudah share itu. Iya. Perjalanan ke Biak, susahnya sekian jam, kemudian tidak ada latihan, recovery apa segala macamnya. Saya ingin sedikit perkara teknis ini, teknis yang mungkin belum terkuak dari pelatih. Kemarin saya sudah diskusi sama Rosat, tapi Rosat jawabnya secara diplomatis. Mungkin pelatih yang lebih tahu itu Bang gitu ya. Beberapa pemain inti kita, mohon maaf, beberapa pemain inti kita di leg pertama final itu kan ada yang dicadangkan. Nah, bagaimana situasinya dan apa asumsinya waktu itu?
Iya ya, itu juga ya beberapa pemain inti kita waktu itu yang mengenali kendala sakit ya, sakit. Itu mulai dari Kenneth, kemudian Kim juga sakit, dia menemui saya nggak bisa pergi ke coach, katanya pergi ke biak, ini pergelangan paha saya dan engkel saya juga bermasalah, katanya. Saya tidak 100% di sana, lebih baik saya mempersiapkan diri untuk pertandingan leg kedua di sini, itu kata Kim. Oke, Kim, nggak masalah, tapi kamu betul-betul saya harapkan kamu leg kedua kamu bisa main, oke, katanya. Oke, deal. Kemudian Rosat semifinal di sini lawan Malut, dia dengan cedera. Kan kita keluarkan waktu itu, Rosat nggak bisa main lagi, kita keluarkan. Dengan recovery sedikit itu nggak mungkin Rosatnya pulih. Ya, lebih baik itu asumsi saya, lebih baik di leg kedua dia main di Padang. Kemudian Rico Tempu Bolon, Roken Tempu Bolon, keceplosan ngomong Rico. Iya, dia kayak Rico ya. Roken Tempu Bolon. Itu juga masalah dengan engkelnya, katanya dia. Yang penting di sininya dulu, walaupun sakit, kalau di sininya mau main, itu yang luar biasa. Ini menarik bagi saya, Om. Ya, Om secara praktis lebih tahu psikologis pemain. Walaupun sakit, jadi standar ambang batas sakit yang ditoleransi untuk nggak main itu seperti apa jadinya, Om? Ya, kita kan punya kita kan punya fisioterapi, measure. Dia kan bisa lihat mana yang sakit yang bisa main, yang tidak. Itu saya akan tanya, saya terus berkomunikasi dengan mereka bertiga. Kalau menurut Anda gimana? Dia kan punya pengalaman begitu kan, dengan juri pemain. Dia pengalaman gitu. Kalau menurut kamu gimana? Menurut apa? Laci, Rio. Kalau dokter gimana? Ya, bisa main katanya gini-gini. Berarti sempat terjadi kontradiksi. Kontradiksi itu artinya apa yang disampaikan oleh pemain ternyata keterangannya berbeda dengan disampaikan oleh tim medis secara ilmiah. Sempat itu terjadi? Sempat. Tapi itu tergantung kepada pemainnya. Misalnya Rivo jadi pemain, Rivo di ponis sudah siap bisa main. Kalau ini bisalah. Kalau menurut ilmunya ini bisa main. Ini mungkin sedikit punya masalah gitu, itu biasa gitu. Tetapi tim ini sangat membutuhkan begitu, sangat genting gitu, semifinal dan sebagainya gitu. Itu yang kami juga dulu kita final di liga kemarin juara liga itu yang mewakili winner itu. Si Aziz itu sakit lututnya, dia ikat gitu, dia sih bisa main juga. Artinya apa? Artinya di sininya, yang sininya dulu dalam hatinya. Dia dalam hatinya saya harus bisa main, saya bisa main. Tapi kalau di sininya sudah kena duluan, akhirnya ya gimana, nggak bisa lagi di itu. Dan itu terjadi, fenomena tersebut terjadi di sepak bola profesional sekarang. Udah banyak terjadi, Om. Banyak. Analisa, Om? Ya, analisa tentu berpulang kepada pemain juga ya. Ya, kita harapkan gitu. Ya, menurut pemain itu bagaimana dia mati-matian untuk membela timnya, itu yang penting loh. Membela timnya, dia apa yang dia harus mempertaruhkan, apa yang ada di dadanya, misalnya di Semen Padang FC, dia harus mempertaruhkan itu. Kemudian dia harus menjaga profesionalnya, kemudian menjaga penampilannya bagaimana. Ya, dia pertandingan itu akan menentukan untuk harga selanjutnya, kan gitu. Ya, untuk pemain kan gitu. Profesional kan begitu. Kalau dia bagus, mungkin untuk pertandingan untuk kompetisi yang akan datang harganya akan naik gitu. Tapi dia kalau jelek tentu harganya akan turun. Itu normatif gitu kan, itu yang harus dicamkan pemain. Kalau dia mati-matian ini, kan Allah yang semua kehendak Tuhan. Kalau dia ya saya ingin membola semuanya apapun yang terjadi. Lihat Wiganda berapa kakinya sakit, tumitnya. Jalan pun payah gitu-gitu payah, tapi dia paksa, dia pengennya ingin membalas Padang mati-matian gitu, tapi itu agamanya bagus. Ya, kita secara profesional berarti Om kan tahu itu, rapor pemain ada dalam kepala Om semuanya. Ya betul. Berarti kita ambil salah satu case. Kalau kemarin di sesi yang lain sama senior saya, Om pernah wawancara juga, itu kan menyebut nama striker kita. Dan
efek yang terjadi dari pembicaraan tersebut, mohon maaf, memang ribut juga di sosmed gitu, dan membahas apa segala macam, dan itu kan kita tidak bisa mengontrol massa, kita tidak bisa mengontrol komentar penonton. Tapi saya menjadi surprise juga ketika studi komparasinya lebih menarik kita ketimbang kita tadi membom ini satu yang dengan loyalitas kita permasalahkan. Ternyata ada Wiganda Pradika yang meskipun kakinya sakit tapi masih dipaksa, betul ya. Dan tapi itu ya wawancara sebelumnya dengan apa ya, Om Abi. Ya memang dengan Om Abi ya memang masalah Kenneth, tetapi Kennethnya juga kita juga berterima kasih lah kepada Kenneth, jangan dihujat sekali kan gitu kan, karena mereka mainnya ya gimana lagi ya, tentu kan dia yang merasakan begitu, dia kalau sakit gimana, karena udah kita tangani ya, tangani dengan baik di Padang, kemudian kita bawa ke Jakarta. Bahkan dokter timnas kan? Iya, dokter timnas. Nah, kemudian ya itu katanya dia merasakan gimana kalau gerakan berputar itu sakit katanya gitu. Ya. Itu. Ya, pemain pun akan bisa mengatakan, contoh seperti saya mengatakan, ya gimana dokter bilangnya, rasakan kan saya. Betul. Ya. Mungkin Kenneth-nya juga tidak 100% karena apa? Karena sebelumnya dia nggak ikut latihan. Berapa? 2 minggu dia ikut latihan. Nah, itu akan sedikit mungkin dia menjaga performanya dia juga kan gitu. Mungkin dia berpikir jangka panjang ya. Iya, jangka panjangnya, betul. Secara teknis dan kompleksitas, menurut Om sebagai coach, apa sih yang menjadi kelebihan dan apa yang menjadi kekurangan dari timnya Om pegang di Liga 2 kemarin? Ya kelebihannya ya mereka satu gimana ya, kekompakannya luar biasa tim kemarin. Di mereka ya satu tujuan kami semuanya, tim ini, pemain juga begitu, mempunyai attitude yang bagus semua, alhamdulillah ya. Walaupun ada yang satu atau yang biasa ya, dinamikanya ya. Karena padi itu tidak mungkin boneh, yang satu tangkai itu tidak mungkin boneh semua. Iya, boneh sado kayak gitu. Ya, itulah dilema ya. Itu biasa dalam tim. Nah, kalau kekurangannya? Ya dibandingkan dengan pemain lain ya, tentu dengan dan tim lain ya, yang punya pemain yang di Liga 1 banyak kan gitu. Nah, secara kolektivitas ya memang sedikit kita. Ya, secara kolektivitas ya. Berarti grade mereka jam terbang ya. Ya, betul. Karena kalau kita compare dengan Malut yang lain yang mereka rata-rata alumni Liga 1, betul. Tentu secara jam terbang dan pengalaman mentality mereka lebih bagus. Lebih di atas gitu. Nah, bisa mengajuan kita luar biasa daripada mereka. Tentu ada bagian yang terbuka, ada yang menutupi. Betul. Kata orang Minang, biar di bawang rugi di lado belabo gitu. Oh iya. Lado mahal betul. Lado mahal. Di lado ku yang menang gitu. Bawang dia rugi. Lado ku merah warnanya. Lado merah. Kebun sirah gitu. Lado ku merah warnanya. Alhamdulillah pas warna ya. Tapi saya ingin juga Om menyampaikan secara detail, dan ini menjadi bahan pembelajaran gini. Penonton juga insya Allah setuju itu, bahwasanya kita punya beberapa pemain lokal Sumbar yang tergabung ke Semen Padang FC dan sulit menembus posisi inti. Kalau saya keliru tolong dikoreksi. Hanya 2 pemain yang mampu menembus posisi inti, dan dengan catatan satu itu juga dibantu oleh regulasi gitu. Kayak Firman itu kan ada regulasi U21 gitu, terlepas memang secara performan Firman luar biasa gitu. Luar biasa. Apa penyebabnya pemain lokal kita sulit menembus skuad inti? Dan saya ingin juga ini menjadi pembahasan, kenapa? Karena rata-rata pelatih Sumbar ini susah percaya, ini itu bahasa yang muncul di bawah, susah percaya ke pemain lokal gitu. Analisa seorang Dev, silakan. Ya, analisa saya bahwa yang penting, yang pertama yang harus kita camkan dulu, jalanlah kompetisi ini dengan bagus, itu yang penting loh. Kompetisi lokal ini, kompetisi pemain lahir karena kompetisi. Kompetisi lokal apa? Itu di Sumatera Barat ini.
Ini kita ini tanggung jawab kita bersama, bukan apa. Kita bukan menyalahkan siapa-siapanya, tidak. Tapi lihat di Jawa itu kompetisi mereka, mulai dari Danon, dari U12, 15, berkelanjutan 18, 20, dan kemudian antar klub. Kita antar klub baru kemarin digelar apa, Pak Askot kita, Pak Iye kan. Itu di Padang. Itu di Padang, Po. Daerah lain mana? Muaranya mana? Banyak. Harusnya, U40 ramai. U40 ya, itu. Iya, kalau itu juga kita sayangkan gitu. Sekarang yang getolnya U40 kan gitu, Po. Ya, U40 yang lebih apa? Ya, Om juga ikut kan? Ya ikut, sekarang nggak boleh ikut, Po. Karena ada itu fakta yang terjadi. Fakta yang terjadi, Po, itu. Di Sumbar itu, ini Padang yang menggelar. Cobalah semua daerah Askap dan Askot ya menggelarkan itu. Kemudian muaranya di provinsi, misalnya di Asprof gitu. Itu akan terjadi, akan lahir pemain-pemain yang berbakat. Sekarang wadahnya nggak ada. Kemana mereka? Coba diklat, antar diklat sekali setahun. Anda apa? Nah, yang jadi pertanyaan saya, apa yang terjadi dengan pemain yang lahir tanpa kompetisi tidak berjenjang seperti itu? Mereka keluar. Coba lihat, berapa pemain Minang yang keluar dari Jadi? Keluar, ada di Persebaya, ada di Borneo, ada dan sebagainya. Nah, mereka, karena itu di daerah lain itu kompetisinya kompetitif, Bapak. Akan melahirkan pemain-pemain yang berbakat juga. Kalau kita tidak ada itu, gimana lagi? Kita rekrut pemain yang apa? Kemarin kita juga memberikan apa kepada pemain, memberikan kesempatan kepada pemain yang di Sumatera Barat. Tapi mereka gimana, jauh bedanya dari yang kita ekspektasi kita. Gimana lagi kita? Jawaban ini yang saya tungguin. Iya, jauh bedanya gimana, Po? Kita maunya Semen Padang ini banyak diisi oleh talenta-talenta Sumatera Barat. Itu yang apakan dulu. Itu apa kita tujuan. Jauh beda ini indikatornya seperti apanya, Om? Kalau boleh detailnya gitu. Iya, skill dan apanya semuanya. Ya, skillnya, mentalnya, kemudian gimana dia masuk tim Liga 2 kita paksakan. Ya, itu kan udah beberapa pemain yang kita masukkan, tapi mereka tidak bisa berbicara banyak. Firman, alhamdulillah jadi Firman. Alhamdulillah Firman jadi, saya bukan apa, bukan yang menjadi pemain Firman, tidak. Saya yang meletakkan Firman itu di wing, karena saya posisi dia awalnya kan di gelandang itu. Gelandang badannya kayak gitu, gimana gelandang kayak gitu? Kecil ya, bukan meremehkan, kecil. Jadi yang lawannya nanti saya bilang itu ke Firman itu ya, saya bilang mungkin Firman mau ingat. Firman, kalau ingin kamu cita-cita kamu ke apa? Mungkin Liga 1 itulah apa, pemain profesional kan itu yang lebih tingginya, topnya di mana Liga 1. Kalau Liga 1 gelandang kamu tidak akan terpakai. Lawan kamu bule di sana. Iya, betul. Tinggi pinggang. Ya, salah satu alternatif kamu lari ke wing kiri atau wing kanan, matangkan di situ. Udah banyak di situ, saya bilang. Contohnya Rico Simanjuntak, saya bilang. Kecil-kecil jadi. Mungkin kecil daripada kamu. Dia main di Liga 1 di Persija. Semen Padang, Persija, saya bilang. Banyak yang lain gitu. Dia postur kamu itu tidak menjanjikan kamu di gelandang. Lebih baik kamu matangkan dia apa. Kamu punya apa bagus, endurance bagus. Oke, Om. Jadi apa nasihat Om ini bagi itu beberapa pemain lokal kita yang kemarin tidak mampu menembus skuad inti dan sekarang Semen Padang akan masuk ke Liga 1 ini. Apa pesan Om ini kepada adik-adik itu tanpa saya harus menyebutkan nama-nama mereka di sini? Iya, pesannya ya tentu berpulang kepada dia juga ya. Bagaimana dia menempa dirinya. Saya pertama gitu, saya yakin dulu saya harus bisa. Kenapa orang bisa, saya tidak bisa. Itu yang penting loh. Orang latihan 2 kali, kita harus 3 kali dong. Alright. Orang latihan 2, kita latihan 3 kali. Ya, itu saya udah pernah alami kayak gitu. Saya masuk Semen Padang, awal-awal masuk Semen Padang belum didaftarkan karena Liga 2 udah berjalan waktu itu ya. Udah dapat pertengahan Liga 2. Saya hanya duduk sebagai penonton aja. Latihannya begitu, orang siap latihan, saya latihan lagi 3 kali sehari. Akhirnya kompetisi yang akan datang, saya masuk kepada skuad inti. Alhamdulillah. Om telah melalui proses itu ya. Proses itu yang apa? Jangan Don, misalnya dipakai sekarang Don, ya tentu tambah apa? Tambah
Nggak ada yang instan. Mana ada instan. Saya udah bilang kepada pemain itu, banyak pemain-pemain kita, pemain muda bilang saya itu dulu, kamu ini tolaklah ya si A, misalnya si A sama si B ini yang punya pengalaman tinggi kan gitu, si A ini baru masuk gitu, kamu posisi kamu begini, saya bilang gitu. Kalau latihan kamu itu sama dengan mereka, tentu naiknya begitu. Kapan samanya? Tidak mungkin sama. Tidak mungkin sama. Saya bilang begitu. Tidak mungkin sama. Jadi bagaimana supaya sama dan lebih daripada mereka? Kamu harus menambah latihan. Mungkin dia 2 kali sehari latihan, kamu 3 kali. Dia naiknya sedikit, kamu naiknya signifikan. Akhirnya akan sama. Iya. Akan sama, bisa melebihi kamu. Karena kamu muda daripada ini. Ini udah tua, pengalamannya tidak bisa dibeli. Pengalaman kamu tidak harus jauh daripada dia. Skillnya udah jauh. Nah, itu yang harus kamu apakan. Kepada pemain muda banyak saya bilang begitu. Berarti effortnya harus 2 kali lipat daripada kompetitornya. Kompetitornya betul. Harus begitu. Tidak mungkin sama dengan persiapan kita dengan orang. Itu yang harus dicamkan pemain muda sekarang. Artinya apa yang Om sampaikan ini mestinya ditanggapi secara positif. Iya. Dan insya Allah nanti juga bisa mendapatkan hasil positif. Betul. Sayang kanak, bala cuti, sayang ke kampuang. Berarti nggak kan. Betul. Kalau nggak telos kok, ya belajar untuk merantau nak Om. Iya. Saya rasa itu bisa disepakati itu. Nah, kita lanjut Om. Secara objektif sebagai pelatih gitu, rasanya apakah ini itu, saya nggak tahu, tapi saya ingin Om memberikan raport pemain gitu. Menurut Om, dari keseluruhan pemain Semen Padang itu, siapa yang memang tampil bisa memenuhi ekspektasi Om di Semen Padang FC? Yang penampil terbaik menurut Om secara pribadi dari seluruhan pemain itu. Secara apa ya? Secara apa ya? Ya, secara teknis real ya. Ya, secara real. Dan saya rasa itu sportif untuk secara real. Kenneth penampil terbaik. Iya. Orang meragukan seminggu sebelum kompetisi dia datang, dia menjawab itu. Dia profesor apa sebenarnya? Kalau dari segi apa bagus, tapi itulah yang kita sayangkan terakhir itu. Itu aja kan? Terlepas dari intrik yang terjadi di akhir-akhir kompetisi, menurut seorang Coach De Vedri dari seluruh pemain yang ada di tim, Kenneth penampil terbaik. Kenneth dan Firman. Apa itu indikatornya itu? Indikatornya Kenneth juga ya setelah setiap kita mainkan dia menjawab tantangan itu dengan bagus. Dia bermain dengan sangat luar biasa. Perannya dalam tim itu sangat luar biasa sekali. Kenneth, ya kita tidak mengingkari itu. Tidak mengingkari itu, memang Kenneth ya. Tapi itu sayangnya di akhir-akhir itu saya tidak tahu karena dia pernah dihajar ya, mungkin itulah sepak bola kita ya. Persiraja ya. Persiraja, kenanya Persiraja. Yang nggak jadi penalti. Tidak jadi penalti. Ya, setelah itu dihajar lagi Kenneth. Akhirnya dia mengeluh lututnya sakit. Nah, situ awal ceritanya segitu. Firman ya. Firman sangat luar biasa sekali, anak muda mempunyai mental yang luar biasa. Mental luar biasa ya. Ekspektasi saya tidak dia yang pertama di situ ya. Kita tanda kutip ya, mungkin ada pemainnya lain yang kita yang digadang-gadangkan dulu ya, pernah di Liga 1 ini. Akhirnya dikasih kesempatan dia tidak menunjukkan itu. Tapi Firman memang luar biasa sekali anak. Kita harapkanlah itu Firman, itu akan muncul dari putra Sumatera Barat, akhirnya nantinya akan berkiprah ya di Liga 1 nanti ya, itu yang kita depan. Ya, ini jangan lupa diri aja. Ya. Jangan lupa diri, kemudian dia ya dalam tanda kutip sehari-hari dia adalah pemain sepak bola, bagaimana tindak tanduknya sebagai pemain bola, mungkin istirahatnya dan sebagainya tidak sama dengan orang lain. Artinya profesional di dalam dan di luar lapangan. Di luar lapangan. Ya. Mungkin itu yang sulit kali ya. Kita bisa profesional dalam lapangan, tapi ketika di luar betul. Bagaimana jaga kondisi, jaga makanan, jaga istirahat. Banyak sekali, apalagi kita Firman udah punya nama ya. Mungkin banyak sekali godaan dari luar, dari kawan-kawan. Waktu itu saya juga sempat diskusi sama dia sebentar kan. Saya mau ngomong apa Bang? Abang cuma sedikit aja bilang. Saya pegang bahunya. Angin semakin kencang. Iya. Saya bilang angin semakin kencang. Kalau angin semakin kencang tuh mata merata kalau kalau tidak kita tidak hati-hati. Betul. Ya. Baik Om.
Alhamdulillah Om berhasil membawa tim ke Liga 1. Iya. Sayangnya, ini sayangnya, Iya. Om tidak bisa mendampingi tim ini Iya. di Liga 1. Secara lisensi nggak Ya, bisa. secara lisensi ini nggak bisa. Ya. Ijazah nggak cukup gitu. Bu. Ternyata nggak cukup ya. Belum cukup. Belum cukup. Belum cukup. Belum cukup. Bocorannya nih. Bocorannya nih dari internal manajemen ini. Ada nggak strategi khusus disiapkan untuk Om nanti untuk bisa mencukupkan license ini? Tidak ya, tidak. Manajemen juga memberi keleluasan kepada kita ya. Saya sudah dipanggil Pak CEO ya kemarin. Dia belak-belakan ya. Jadi memang itu adanya, betul adanya. Dia pengen yang menukangi ini hanya pro, karena mungkin Bang Del belum cukup untuk itu. Nah, itu yang penting. Tetapi kalau Bang Del ingin membantu tim ini, dibutuhkan juga oleh pelatih baru. Nah, itu tuh dengan kalau dibutuhkan pelatih karena baru. Karena biasanya pelatih kepala asistennya bawaan, satu paket. Satu paket karena itu. Kalau dibutuhkan, ya alhamdulillah di sini kan gitu. Nah, tapi kalau ada dari klub lain yang menawarkan kalau Bang Del mau ya silahkan saja gitu. Jadi manajemen katanya terbuka untuk itu, nah, salah. Oke, sip. Artinya kalau yang opsi yang nomor 2 ini lebih kemungkinan terbuka menurut saya, karena dengan CV yang telah Om bentuk ini pasti akan ada tawaran dari beberapa klub lain yang punya target juga. Gitu. Target juga betul. Sudah ada Om? belum. Belum lagi ya, masih Lebaran. Iya, kompetisinya belum selesai kan Liga 1. Tapi mungkin nanti ada itu chat selamat Lebaran itu. Selamat Lebaran coach, maaf lahir dan batin gitu ya. Ini tahun depan ini punya target kita coach. Iya, gitu ya. itu betul juga Bu. Tapi iyalah kata orang-orang gaya dulu kan gitu kece-kece Bu. Hujan batuna di kampung awak, hujan ameh di kampung. Aduh, mama aja kan kampung awak kan gitu. Ya sialai kalau ndak awak sialai yang kampung awak kan gitu. Ini dalam kali. Dalam, Masya Allah dalam. Iya. Tapi yang lain Om, itu kan ambil apro itu kan cost-nya luar biasa ya. Cost-nya luar biasa. Iya. Gitu. Saya mohon maaf harus menanyakan ini. Saya mohon maaf. Apakah ada tawaran dari pihak manajemen nanti menjanjikan nanti kalau Coach Del ngambil apro kita bantu gitu? Ada nggak? Enggak ada, belum ada. Belum ada ya? Bukan ada ya? Belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Besok kita tanya Pak Win ya. Ya, karena orang-orang penikmat sepak bola juga tahu apro itu berat. Berat. Biayanya berat. Durasinya lebih panjang. Butuh waktu lama. 8 modul ya? 8 apa 10 modul? 6 modul nggak salah. 6 ya? Apa ya? Nah, kita lupa detailnya, tapi dia panjang sampai ada ke analisis 8 kali ya. Ya, sampai ke ke luar negeri. Ya, magangnya terakhirnya ke luar negeri, magangnya ke luar negeri. Apro pertama kan ke Spanyol nggak salah. Apro kedua ke Turki. Ya, ke Turki. Dan tentunya dengan saving tabungan yang ada, Om saya rasa sudah juga mulai mempersiapkan untuk itu dan menurut saya gitu, mudah-mudahan penonton juga setuju gitu. Menurut saya salah satu bentuk apresiasi dari tim kepada Coach Del sebagai putra daerah juga, kita bantu apronya. Ndak penuh kate penuh. Penuh ke bawah, Iya. Setuju Om nak? Setuju lah itu. Setuju. Alhamdulillah, insyaallah. Bisa membangun kampung tadi, gitu. Musuhan ya. Musuhan ya. Halo aja jauh keluar ya. Iya. Tapi kadang keluar tuh butuh sebagai sebuah pembuktian juga dan menambah CV itu. Betul. Betul. Karena nanti juga ini Padang sih Tio. Ini kan. Iya. Kalau saya pribadi nanti ada tawaran dari luar, ajar juga Om. Sampai kita mana tahu nanti Om bisa bikin sejarah kan, menaikkan tim lagi kan. Nah, mana tahu gitu. Amin. Nah, sekarang kita berandai-andai. Iya. Tapi andai-andainya secara technically gitu. Saya minta bantuan Om tuh. Kalau ini kan kalau sekarang kan nggak bisa. Seorang Coach Devi Adri sudah dapat rezeki memimpin tim di Liga 1 dan tim itu adalah Semen Padang gitu. Coach ingin pemain seperti apa itu? Om ingin pemain seperti apa yang membela Semen Padang di Liga 1 ini?
Ya tentu kita berkaca dengan apa bu, dengan tim yang ada sekarang ya. Kita juga tentunya Liga 1 yang papan atasnya siapa sih? Borneo, Bali, Persib yang itu ya. Papan bawahnya siapa sih? Papan bawahnya untuk Arema, Persikabo, Persita, kayak gitu. Ya. Sekelas itu Arema aja kayak gitu, apa pemainnya papan bawah. Iya. Jadi harus bagaimana? Kan gitu harus berkaca kita kan gitu kan? Iya, betul. Jadi sekelas Arema aja papan bawah. Itu dia pemainnya. Bagaimana kita harus menentukan pemain itu? Supaya kita, bagaimana targetnya, manajemen di mana? Di tengah kah? Di atas kah? Tapi untuk awal-awal ini saya ingatkan, ya nggak mungkin lah muluk-muluk gitu. Di tengah aja, alhamdulillah. Kan? Ya, tengah dulu. Tahun kedua baru naik dikit. Mau 5 besar, 4 besar kah? Tahun 3 oke, nggak masalah. Tetapi dengan materi yang mencukupi untuk Liga 1 ya. Liga 1. Berarti materi kita yang punya di Liga 2 kemarin itu kira-kira kalau kita tarik ke Liga 1 menurut seorang Coach Deviadri itu berapa pemain yang layak bersaing di Liga 1? Iya 30% cuma apa? 30% cuma. Yang Liga 1. Ya berarti itu akan ada besar-besaran harus. Itu saya bilang tadi itu harus berkaca dengan apa? Dengan tim Liga 1 sekarang. Sekelas Arema aja begitu di bawah. Nah, kita harus mencari pemain yang di atas itu. Kalau setidaknya sama dengan Arema itu. Apa yang lain yang harus, mungkin ada apa di dalam tim Arema itu kan, itu yang nanti yang kita apakan, yang kita benahi begitu mungkin. Dan di Liga 1 itu sebenarnya tidak ada tim besar dan tim kecil, semuanya tim besar ya. Tim besar semua. Cuma beberapa tim tidak beruntung dengan hasil yang kurang memuaskan, terpaksa berada di bawah. Betul. Sekelas Bayangkara saja. Iya, terseok-seok kan. Iya. Nainggolan juga main di sana. Nainggolan main di sana, pemain Liga Italia gitu. Itu kan udah main di Piala Dunia ya. Sulit untuk memberikan pengaruh pada tim untuk bisa naik. Betul. Kalau tim sedang sekarat susah susah karena itu beban psikologisnya sangat sekali. Sangat berat ya. Sangat berat sekali. Ada yang salah. Saya ingin meminta sedikit. Di level penonton kita di fans juga ada wacana-wacana udah kembalikan lagi pemain-pemain lokal kita yang berkarir di Liga 1 kembali ke tim gitu. Dan saya rasa tidak ada salahnya juga seorang Coach Deviadri memberikan pandangan gitu ya. Menurut Om, wacana itu seperti apa itu dan pas nggak kira-kira? Kalau menurut saya sebagai pelatih ya, secara real aja lah. Jangan kita bandingkan 5 tahun yang dulu dengan sekarang. Pentingnya gitu. Itu yang penting dulu. 5 tahun dulu dia berbicara hebat, bagus. Sekarang bagaimana? Kita sekarang berapa? Jangan flashback ke belakang, ke atas apa? Ke depannya kan itu sekarang dan ke depan. Berarti statistik terdekat ya? Statistik terdekat. Sekarang mainnya gimana? Pantas nggak dia ada masuk di Liga 1? Bisa nggak dia mendongkrak tim nanti? Kita mainkan mantan-mantan yang berkompetitif, oke. Kayak Leo Guntara, oke, masuk, mantap. Sportif ya? Sportif. Timnya di atas. Dia main, timnya di atas, ya. Tapi tidak semua mantan, tidak semua mantan dia harus direkrut. Iya. Lihatlah apanya. Tidak semua mantan ini banyak mantannya. Iya. Tapi yang maksudnya yang bisa lah main di Liga 1. Bisa mendongkrak itu tim. Pandang kita secara objektif. Secara objektif. Dan saya rasa itu wajar-wajar saja disampaikan tidak semua. Di dunia sepak bola profesional. Betul. Berarti lihat statistik. Lihat statistiknya sekarang. Statistiknya sekarang bagaimana? Ya kadang, mohon maaf ya, kadang kita fanatisme kita kadang menutupi cara berpikir logis kita dari sisi statistik tadi gitu. Itu yang salah nanti. Jangan kita menyesal. Saya bilang itu ke pemain. Kalau kamu menyesal, dari sekarang menyesal, jangan siap main. Itu yang penting. Tapi kalau menyesal, dari ambil sekarang. Kalau Anda salah mengambil dari awal, dan salah terakhirnya. Iya. Awalan menentukan bagaimana akhirnya. Iya. Ini luar biasa ini. Banyak hal yang selama ini belum
terkupas dan akhirnya bisa kita ungkap di sini gitu. Om berarti udah pensiun dan sekarang berarti udah bebas. Dalam artian tidak ada ikatan yang harus membuat Om untuk bertahan. Berarti ada peluang yang bisa diraih ke depan gitu. Tapi dari tadi kita lebih secara normatif saja menjawabnya. Kalau secara resolusi ini yang ingin dibuat oleh seorang Coach Devi Adri setelah berhasil membawa Semen Padang ke Liga 1 kembali, apa ini resolusi Devi Adri ke depan ini? Ya, kedepannya tentu kayak kita mempunyai cita-cita yang lebih baik, ya itulah manusia ya. Bagaimana mencari yang terbaik dan terbaik kan begitu. Nah, terbaik ya kalau ada yang terbaik yang tidak di sini rupanya, ya kalau Tuhan menentukan itu ya kita jalani. Ya, berarti ini jelas ya, clear ya. Ya. Artinya kita akan mencoba tantangan baru. Ya, karena kita sekarang kan nggak karyawan lagi, kita udah pensiun ya. Ya. Ini mohon maaf sedikit menyentil nih sebelum kita closing ini, karena bagaimanapun juga kita nanti akan bermain di Liga 1. Ya. Dan sebenarnya saya nggak enak juga untuk membahas ini karena kemarin juga sudah Om bahas juga sebenarnya. Tapi mungkin lebih kepada penekanan saja lagi, Kita kemarin final kedua, leg kedua kan nggak jadi selesai. Iya, nggak jadi selesai. Dan besok kita sudah berlaga di Liga 1. Tentu regulasi, kemudian pressure, tekanannya bakal berbeda. Apa sih yang harus dipersiapkan oleh, saya menyebutnya masyarakat Sumatera Barat lah gitu. Apa yang harus dipersiapkan masyarakat Sumatera Barat? Iya, tentu persiapkanlah tim ini sebaik mungkin ya, baik itu materinya dan sebagainya. Yang penting materinya dulu ya, materinya bagaimana kita, yaitu tadi saya bilang apa target manajemennya, manajemennya targetnya di mana begitu, di mana kalau targetnya begini, pemainnya harus begini begitu. Targetnya sini, pemainnya harus begini. Nah, itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan budgetnya juga nanti. Ya, sekarang maaf aja pun Liga 1 ini budget pemain kan luar biasa semua. Oh iya. Luar biasa semua pun. Nggak mungkin kita efisiensi kan begitu. Ya, kita harus menyesuaikan itu yang penting dulu. Jadi pilihlah pemain-pemain yang punya dedikasi yang bagus, attitude yang bagus, skill yang bagus, dan bisa diharapkan untuk mendongkrak Semen Padang itu sendiri. Karena kita tahu di Liga 2 aja begitu animonya penonton, penuh semua ya. Itu memang luar biasa. Ya, kita juga salut dengan penontonnya Sumatera Barat ya, memang support. Artinya apa? Artinya mereka pengen tim ini, Semen Padang ini menjadi tim yang terbaik, yang menjadi tim terbaik gitu. Ya, jadi itulah apa kan kita apakan juga ke manajemen Semen Padang, kita imbau bagaimana mencari pemain nanti, pemain-pemain yang berkualitas, baik itu dalam skill dan dedikasinya kepada klub, kemudian bagaimana attitude-nya dengan bagus. Saya juga ingin Om menyinggung sedikit mengenai kedewasaan penonton dan kesiapan stadion itu. Silakan Om. Kedewasaan penonton ya tentu kita mengimbau kepada penonton janganlah buat anarkis yang merugikan tim, akhirnya tim itu kena denda, dan kemudian ya yang rugi itu dia sendiri, penonton itu sendiri. Contohnya sekarang Komite Disiplin menetapkan bahwa Semen Padang 3 kali tanpa penonton. Denda 100 juta. Itu kan keduanya kan rugi dua-duanya. Semen Padang sebagai pemilik klub rugi 100 juta membayar denda, kemudian penonton yang ingin melihat bagaimana pertandingan pertama Semen Padang di home, tidak bisa, 3 kali tidak bisa, kan itu rugi sendiri gitu. Itulah apa saya mengimbau kepada seluruh penonton ya, secara dewasa, bagaimana boleh mensupport pemain ini, tapi dengan secara yang normal ya, normatif lah. Jangan secara berlebihan yang kayak kemarin ya. Kemarin ekspektasinya, saya tahu ekspektasinya terlalu tinggi. Bagaimana tim ini juara? Nggak mungkin juara, saya bilang itu. Iya, biar aja begitu. Saya udah pergi aja ke sana, udah 3 kali transit ya po ya. 3 kali transitnya po. 22 jam ya. 22 jam. Sampai di sana pun sehari sebelum main, sore.
Sorenya kami latihan-latihan biasa, jalan-jalan aja pakai sepatu cat di lapangan itu. Gimana lagi, nggak bisa kan? Iya. Besoknya main lapangan kayak gitu lagi. Lapangan tidak memenuhi syarat, hari hujan, kompleks lah. dipaksakan. Ya, artinya kompleks. Terlepas dari apapun kita sudah meraih hasil terbaik. Nah, satu informasi positif yang mungkin juga bisa kita share. Saya belum tahu nih detailnya seperti apa karena kemarin Pak Dirut sudah mengadakan pertemuan dengan gubernur dan sudah kabarnya sudah menemukan kesepakatan untuk mengenai renovasi. Stadion. Ya. Silakan tanggapannya, Om. Iya seperti bilang Pak Erik Pak Erik pertama masuk aja ini tidak layak jadi untuk kandang Semen Padang untuk Liga 1 kan itu. Artinya apa? Mereka harusnya stadion ini harus direnovasi, tidak bisa tidak. Karena itu syaratnya syarat pertandingan untuk Liga 1 nantinya. Nah, itulah sekarang udah ada kemarin udah ada pertemuan Pak Dirut dengan Pak Gubernur. Nah, akhirnya udah ada kesepakatan karena Pak CEO kemarin udah menginstruksikan kepada Pak Edri sebagai ketua panitia untuk meninjau lapangan GOR, bagaimana nanti GOR itu bisa sebagai kandangnya bisa sebagai syaratnya kandang Semen Padang FC. Kalau nggak salah saya itu di PIP Timur itu akan diberi single seat juga, nggak salah. Mungkin di atap, mungkin di apa itu tidak tahu. Tapi itu akan direnovasi lah. Banyak perombakan ya. Banyak perombakan. Itu harus kita apakan. Tidak bisa tidak. Ya, dan kita tentu merespon juga secara positif. Kalau terlepas apapun intrik yang terjadi, ketika gubernur sudah ikut andil sini itu hal positifnya. Hal positif betul. Dan itu kita apresiasi juga. Betul. Ya. Meskipun kemarin gubernur kemana aja, tapi alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kemarin sudah adakan pertemuan dengan Pak Arif. Pak Dirut ya. Ya, dan mudah-mudahan ada titik terang dalam waktu. Oke. Silakan Om sampaikan closing statement ini. Kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat, kepada keluarga, pemain atau siapapun yang alhamdulillah kita sudah mencapai target ini. Pernyataan final lah gitu. Karena sudah alhamdulillah target kita sudah sampai kembali ke Liga 1. Ya, silakan Om. Kepada masyarakat Sumatera Barat Sumatera Barat dan fans Semen Padang ada Sparta, Kemer, WAS dan fan Padang fan dan umumnya kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat kami dari tim Semen Padang FC di Liga 2 kemarin mengucapkan terima kasih banyak atas supportnya yang begitu kepada tim ini. Bagaimana dengan supportnya tersebut kita bisa menjawab tantangan itu, dan alhamdulillah Tuhan memberikan hidayahnya kepada tim Semen Padang FC ini bisa masuk ke Liga 1, dan alhamdulillah sebagai runner up itu yang luar biasa. Dan kita juga menghimbau kepada seluruh penonton nantinya bagaimana bersikap dewasa untuk kedepannya. Ini kan kita jadikan pelajaran apa yang terjadi kemarin, kita jadikan pelajaran bagaimana untuk menghadapi Liga 1 nanti tidak akan terulang lagi. Terima kasih. Terima kasih Om. Perjalanan ini sudah lengkap. Mulai dari persiapan Om, kita dampingi sampai ke pertandingan demi pertandingan, dan sekarang kita sudah kumpul kali. Saya ingin mengucapkan terima kasih secara pribadi juga, terlepas dari saya sebagai bagian dari Minang 1, karena alhamdulillah kita mendapatkan kebahagiaan. Kita mendapatkan kebahagiaan menjelang Ramadan. Kebahagiaan menjelang Ramadan, dan kebahagiaan yang kita impikan hampir 5 tahun terakhir, dan itu bisa diwujudkan oleh orang-orang yang dalam satu tim bersama Om Daviadri. Dan juga terima kasih kepada pendahulu. Karena proses yang sekarang ini juga adalah lanjutan dari proses-proses yang sebelumnya. Betul. Saya ingin juga secara pribadi menyampaikan terima kasih kepada Coach Williansah yang juga sudah memulai tim ini dulu, kemudian dilanjutkan oleh Coach Henry Susilo, dan akhirnya kita bisa bertahan di Liga 2 dan pindah ke tangan Om, dan bisa kita melangkah ke Liga 1. Coach Williansah, Coach Henry Susilo, dan
di momen Ramadan ini juga mungkin kita juga ingin mendoakan gitu kepada senior Om Cap ya. Iya. Beliau juga berjasa. Iya betul. Waktu itu dengan beliau lah tim ini kembali ke Liga 1. Coach Safrian Rusli, kita kirimkan Al-Fatihah buat beliau. Betul. Mudah-mudahan beliau diberi keselamatan terlepas dari siksa kubur dan api neraka. Amin. Dan semua pelatih-pelatih yang ada di Sumatera Barat bisa berkarir dengan bagus kembali. Coach Well dapat tim, Coach Henry dapat tim, Coach Nimaida juga dapat tim, Coach Jafri Sasta, banyak semuanya. Jaya pokoknya sepak bola Sumatera Barat. Terima kasih. Terima kasih kepada Bang Nagari. Terima kasih pada PT Semen Padang. Terima kasih untuk seluruh penonton setia Lensa Bola Minang 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Om. Amin.